Hey guys, welcome back to my Japan vlog. Gak tau kenapa tapi rasanya gak selesai ya vlog untuk di Jepang ini. Cuman kemarin itu kan aku udah upload sampai day ketiga kan. Nah hari ini adalah vlog untuk day keempatnya. Once again, this was taken like a year ago. Kayak beneran udah 1 tahun. Jadi mungkin apa yang kalian lihat di video ini bisa berbeda sama kondisi Jepang sekarang. But anyway, hari ini kita tuh bakal ke Shibuya Sky. Kalau kalian tahu, Shibuya Sky itu tempat yang sering banget orang datengin pastinya. Karena dari lantai paling atasnya, kalian tuh bisa lihat kayak seluruh kota Tokyo gitu. Ya, nggak semuanya sih, cuman kayak intinya lihat cityscapes yang menurut aku tuh cakep banget. Dan di sini pagi-pagi aku sarapan aja di 7-Eleven, dan setelahnya kita langsung naik subway deh untuk datang ke Shibuya. Untuk subway-nya sendiri, menurut aku dia tuh gampang banget untuk di-navigate karena kalian cukup pakai Google Maps dan dia udah keluar semua kayak kalian perlu di peron berapa, terus naiknya tuh kereta yang seperti apa, itu semuanya ada. Jadi walaupun kalian datang sendiri tanpa adanya tour, itu juga pasti gampang banget kok untuk jalan-jalan sendiri di Jepang. Nah, ini adalah gedung Shibuya Sky-nya sendiri dan pertama kita bakal naik ke atas pakai lift yang ada kacanya gini. Begitu sampai di atas, kita tuh harus tunggu dulu sampai jam masuk kita yang sesuai sama tiketnya gitu. Jadi emang nggak boleh sembarangan datang gitu ya. Nah, sambil nunggu-nunggu kita juga bisa keliling-keliling karena di sini tuh udah banyak banget toko yang jual barang-barang yang menurut aku tuh unyu-unyu dan unik-unik. Salah satu barang yang menurut aku tuh menarik perhatian banget adalah bunga sakura ini. Jadi dia tuh sakura asli yang dimasukin di dalam resin gitu. And for me yang suka banget sama bunga sakura dan never really see one in real life, ini tuh something yang menurut aku tuh amazing banget gitu loh. Selain itu mereka juga ada jual banyak banget barang-barang lainnya yang menurut aku kalau kalian kepengen beli untuk souvenir sih pastinya jauh lebih gampang untuk dibawa ya. Misalnya di sini mereka tuh juga ada jual banyak banget produk-produk kertas gitu loh, kayak misalnya greeting cards, atau mereka juga ada jual kayak parfum-parfum dan perfume sachet gitu. Yang menurut aku semuanya juga unik-unik sih. Di sini juga ada beberapa yang dari keramik. Kalau nggak salah mereka sih untuk incense holder dan ada juga yang untuk tatakan sumpit gitu. Dan di sini juga pastinya ada banyak banget barang-barang tuh yang tradisional Jepang gitu. Jadi kalau misalnya kalian emang suka barang-barang yang ada culture atau misalnya lebih tradisional, kalian juga pasti bakal suka banget lihat-lihat di sini. Misalnya mereka ada kayak origami gitu ataupun tadi ada daruma. Dan selain itu ada juga kayak mereka tuh punya banyak merch yang temanya tuh Shiba Inu. Dan kalau misalnya udah waktunya, kita bakal langsung naik ke lantai paling atasnya, yaitu tempat yang nanti kalian bisa lihat the cityscape itself. Cuman buat ke area luar, kalian tuh nggak boleh bawa tas, jadi semuanya bakal dimasukin ke locker dulu. And now we're here. Kalian bisa lihat di sini itu tuh cakep banget, beneran bisa lihat seluruh kotanya gitu loh. Makanya banyak banget orang tuh juga ngantri semua untuk foto di depan kaca yang gede banget supaya bisa ngeliat backgroundnya tuh seluruh kota Tokyo gitu. Karena kemarin kita datangnya tuh pas lagi weekday, jadi menurut aku ini sih posisinya masih enak banget ya, kayak nggak terlalu ramai gitu. Jadi kalaupun mau ngantri foto pun nggak terlalu lama-lama banget dan masih enjoyable untuk keliling-keliling. Nah setelah selesai kita turun ke lantai bawahnya, dia tuh kayak satu gedung gitu kan, jadi tuh banyak banget toko-toko juga semacam mall gitu kali ya. Dan di sini aku udah mampir ke salah satu toko yang namanya Hands. Di sini mereka tuh jual macam-macam barang, mulai dari skincare lah, makeup, terus daily necessities, dan ada juga stationery. Dan pastinya I'm always intrigued to the stationeries part gitu kan. Makanya di sini aku lihat-lihat dia tuh udah banyak banget stiker, dan jujur satu hal yang aku sesali saat ini adalah waktu itu nggak belanja lebih banyak. Karena kalau dari segi harga pasti jauh lebih murah ya untuk beli langsung di Jepang dibandingkan untuk beli pas udah di Indo gitu loh. Karena kan buat mereka itu produk lokalnya gitu kan. Di sini macam-macam banget dan beneran semua line kayak misalnya ballpoint dan lain sebagainya tuh super duper lengkap. Nih kalian bisa lihat sendiri di layar saat ini. Semuanya tuh lucu-lucu banget gak sih? Dan selain stationery yang kayak washi tape ataupun memo pad, mereka juga ada jualan kayak untuk crafting gitu loh. Jadi yang nanti kalian bisa bikin miniatur sendiri atau diorama gitu, yang mana menurut aku semuanya tuh cakep-cakep banget. Setelah pas belanja, kita lanjut untuk jalan ke patung Hachiko. Ini juga salah satu tempat yang terkenal banget kan. Untuk patung Hachiko sendiri, dia tuh tempatnya ada di Shibuya Crossing. Dan pas kita datang ke sana, antriannya tuh panjang banget buat foto. Jadi akhirnya kita kayak udahlah nggak usah
usah foto, mager untuk nungguinnya gitu kan. Dan di sini kita memutuskan untuk pergi makan siang. Cuman pas lagi mau jalan, aku tuh lihat ada satu toko kue yang menurut aku tuh lucu-lucu banget gitu loh, kayak kelihatan super aesthetic. So I ended up buying a peach cake. Dan setelahnya kita baru deh lanjut lagi untuk jalan ke tempat makan siangnya. Di sini tuh ada kayak semacam food court gitu, dan aku nggak tahu sih ini namanya apa karena aku nggak bisa baca pelang-pelangnya gitu kan. Tapi di dalamnya dia tuh ada banyak banget restoran dan kalian tuh mau duduk di mana aja terserah. Cuman emang kalian tuh harus bayar untuk tempat duduk gitu loh. Cuman begitu udah duduk, walaupun misalnya nih kalian duduknya tuh di posisi restoran A, kalian kepengen pesan dari restoran B atau dari restoran C, itu tuh juga bisa banget. Nah ini untuk bentukan dari food courtnya sendiri, menurut aku dia lucu sih, kayak di indoor gitu kan. Jadi walaupun siang dia tuh agak gelap dan remang-remang dikit, kesannya kayak lagi di night market gitu. Cuman jujur aja menurut aku mereka tuh beneran niat banget sih untuk bikin interiornya semua. Kayak mereka tuh bikin seakan-akan ini tuh udah vintage atau udah kuno gitu kan. And in my opinion vibes-nya tuh kerasanya oke banget. Setelah makan kita jalan lagi dan ini masih di daerah Shibuya. Jadi ada satu toko yang aku tuh udah pengen banget untuk datengin, that's in my wishlist gitu, yaitu adalah Loft. Mungkin kalau misalnya kalian yang suka stationery atau suka perintilan tuh udah familiar banget kan sama nama tokonya sendiri. Nah yang di Shibuya ini dia tuh banyak banget, kalau nggak salah kemarin ada 7 atau 9 lantai gitu deh, aku nggak inget. Pokoknya di dalam sini tuh wah it's my dream you know. Kayak mereka ada jualin berbagai macam barang, mulai dari makeup lah, skincare, terus pastinya banyak banget stationery. Untuk stationery-nya sendiri aja kalau nggak salah kemarin tuh ada lebih dari 1 lantai gitu deh. Jadi kalau misalnya kalian emang suka journaling, suka lihat-lihat yang kayak ginian, kalian wajib banget sih untuk datang karena menurut aku pilihannya tuh super lengkap. Merek apa aja tuh rasanya ada gitu loh. Dan bahkan gak cuma merek Jepang ya, tapi mereka juga ada beberapa yang produk-produk dari Korea gitu. Untuk yang stationery sebenarnya mereka tuh letaknya ada di basementnya alias di B1. Dan kemarin di dalam toko ini sendiri mungkin tuh aku ada ngabisin sekitar 1 atau 2 jaman untuk keliling-keliling, karena emang semenyenangkan itu gitu loh untuk kayak lihat-lihat berbagai macam stationery. Terutama karena menurut aku di Indo tuh jarang ada toko yang selengkap ini gitu kan. Dan kemarin juga banyak banget ada produk kayak Mofusen dan lain sebagainya. Dan pastinya seperti biasa aku kalap lagi. Di toko ini tuh aku ada beli, aku nggak tahu sih aku beli berapa, pokoknya lumayan dan aku udah dapetin tax refund juga kok. Cuman kemarin di sini aku juga ada beli satu produk yaitu dari Fui, dan ternyata pas aku kursin ke rupiah dia itu lebih murah bahkan dibandingkan kalau belinya di Korea. Padahal Fui itu merek Korea gitu kan. So it was kind of weird, but aku nggak complain. And honestly, looking back to this video, aku mulai kerasa menyesal lagi kayak, oh my god, harusnya kemarin kalau pengen shopping emang shopping aja sih. Karena kapan lagi coba bakal balik ke sana gitu kan. Cuman ya udahlah, I also wanna pat myself on the back karena kemarin berhasil untuk menahan diri supaya tidak seboros itu. Tapi lihat deh, mereka ada satu section khusus Mivi gitu. Lucu banget gak sih? Oh my god. Dan walaupun kemarin aku datangnya tuh pas bukan weekend, tapi jujur aja mereka tuh rame banget dan antrian di kasirnya tuh panjang banget. Dan setelahnya kita udah jalan lagi ke tempat lain, cuman aku kayak salfok sama display dari salah satu toko yang kelihatan cantik banget gitu gak sih? Dan di sini kita udah datang ke 109 kayak 109 Shibuya. Ini tuh isinya baju-baju dan kita kayak ya udah keliling-keliling aja. Ujung-ujungnya sih aku nggak beli apa-apa ya, karena menurut aku estetiknya tuh agak beda gitu loh antara baju-baju yang dijual di sini sama baju-baju yang I will usually wear in daily life. Dan menurut aku ada beberapa yang misalnya nih mereka kelihatan lucu gitu kan, cuman pas aku cek harganya tuh dia lumayan mahal gitu loh, dan menurut aku kurang worth it, so I ended up with empty hands. Setelahnya kita akhirnya naik subway lagi untuk datang ke Takeshita Street. Takeshita Street sendiri tuh terkenal untuk street foodnya gitu, jadi dia emang jual berbagai macam jajanan gitu kan. Dan menurut aku entah kenapa ya, tapi hampir semua toko di Jepang menurut aku mereka tuh estetik banget gitu loh. They just know how to display their stuff. Especially kalau misalnya di Jepang itu kan mereka banyak banget pakai miniatur, bukan miniatur sih, tapi replika makanan gitu kan, yang mana menurut aku tuh jadi kelihatan jauh lebih appealing untuk customernya. Nah begitu datang
bilang aku langsung cobain aja crepes Jepang, yang mana ini kan juga terkenal banget kan. Dan kalian lihat sendiri deh, walaupun gak bisa baca menunya tuh gimana, tapi kalian bisa tinggal ya udah tunjuk-tunjuk aja. Cuma ya di sini sih emang ada translation Inggrisnya sih. And this is what I got. And honestly, aku pengen kasih a bit of background story. Jadi pas kemarin lagi di Takeshita Street, aku tuh inget banget tiba-tiba ada kuis dadakan. So I had to kayak ngemper aja di pinggir dan mulai ngerjain kuis. Untung aja kuisnya online, karena kalau misalnya offline ya udah berarti aku nggak dapat poin gitu kan. But anyway, setelah dari Takeshita Street kita datang ke tempat ini untuk makan malam. Aku lupain ada di daerah mana, tapi kita makan kayak semacam barbecue gitu. Dan setelahnya kita pengen balik ke hotel kan, tapi pas lagi jalan aku tuh tiba-tiba nemuin satu jalan yang full of gachapon kayak gini. Jadi akhirnya aku sama tante aku main gachapon, and I got this very cute Mofusan clock yang sampai sekarang masih aku pajang aja di kamar karena not only cute but it is also very functional. Dan terakhir we ended our day by eating ice cream. That's it for day 4. See you guys on day 5. Bye!